Ya. Nabi Isa itu 7 pemuda kafir itu zaman Romawi kan, dikejar-kejar deh. Masuk di gua kan, nggak harus tahun tidur. Kita tidur 1 malam aja, ya kan. Paginya itu harus mandi, keringetan, ya kan. Belut pipis, kencing gitu. Terus, selama 300 tahun tuh energinya dari mana dia masih hidup tuh? Makannya gimana, minumnya gimana? Kalau kata Quran kan Allah bolak-balikkan badannya kanan kiri. Anjingnya mati, tinggal tulang belulang kan. Tapi untuk orang masih 300 tahun. Apa hanya untuk membuktikan Allah itu memang Maha Kuasa gitu loh. Kiamat tuh pasti ada. Kalau wong itu aja bisa, apalagi menghidupkan lagi kan gitu. Itu aja bisa loh, mampu kan. Tapi gimana? Itu melewati semua hukum alam kan. Dulu kalau kita dengar cerita itu Pak, tak lewat gitu. Sekarang aku pikirin bener-bener tuh, termasuk Asy bin Barqiyah. Itu gimana caranya coba? Dia nggak bergerak loh, dia nggak melakukan apapun. Kalau misalnya kita kan data ya kita kirim, kita ngetik atau apa, kita ke komputer, ini dia diam aja loh. Sampai coba. Apa dia punya pasukan atau apa, kita nggak tahu itu. Itu baru satu yang terungkap. Termasuk yang Nabi Khidir itu. Yang gua kafir dia bagaimana nggak bisa apa membusuk ya? Ya 300 tahun bolak-balik apa? Menjaga orang itu tetap hidup gitu kan. 300 tahun itu gimana caranya jawab? Sains belum Nggak bisa. belum bisa. Badannya dapat makan dari mana? Coba. Dapat air minum kan harus makan, dapat minum dari mana? Berarti kan ini kulit juga nggak keriput ya, nggak ya melewati ruang dan waktu berarti kan. Jadi kalau dibilang nggak bisa naik ke langit ke-7 kan, nanti di hari akhir turun lagi untuk membunuh Dajjal, ya kita percaya, yakin itu aja bisa ya kan, lebih mudah lagi. Itu sama nggak dengan moksa itu? Moksa kan Nggak tahu kalau konsep itu kan konsep ada di mana itu, di Hindu ya apa di mana itu? Kalau moksa itu kan ini bilang Prabu Brawijaya itu tahu-tahu hilang kan. Tapi kalau ini kalau hilang sih nggak tahu lah ya. Kalau tetap ada orang-orang suci, orang-orang yang ini tetap ada perlakuan khusus, kita percaya ya kan. Kita nggak pernah tahu tuh mana wali kan, mana kekasih Allah tuh kita nggak pernah tahu. Tahunya setelah meninggal, setelah nggak ada. Itu orang Kalsel tuh ada. Di Kalsel tuh di hulu sungai ada orang biasa, dia bukan dari keturunan Habib itu, bukan keturunan Syekh Al-Banjari itu. Dia orang biasa dia. Nah, dia orang susah dia. Pokoknya dia orang warga biasa, orang susah gitu. Suatu saat musim haji itu ada orang pas haji itu, orang-orang dia tuh biasa aja di rumah gitu, nggak punya uang, rumahnya gubuk gitu. Suatu saat ada orang haji di Mekah itu, ngobrol sampai di Mekah sana kan, ngobrol gitu. Menurut cerita yang orang haji itu, dia ketemu namanya Ahmad gitu. Pak Ahmad, dari mana Pak? Oh, lu dari Banjar gitu. Oh, saya dari Banjar, Kalsel gitu. Oh, Banjarnya mana lu? Saya orang Indonesia juga katanya gitu kan. Tapi ada saudara di Kalsel. Oh, di sini di hulu sungai katanya. Oh, lihat itu bapak itu nggak pakai sendal, ya kan? Dikasih lah, dipinjemin sendal gitu. Pak, ini tak pinjemin sendal. Oh, tak kasih, tak beliin sendal gitu. Oh iya, makasih gitu, bapak itu bilang gitu. Pak Ahmad ini ya. Nah, selesailah musim haji kan. Ini yang ngasih sendal ini suatu saat datang ke Kalimantan mau nyari dia gitu. Dia mau silaturahim. Dikasih tahu, datanglah ke kampung yang ditunjukin kan di hulu sungai selatan. Datang ke sana, nanya orang-orang mana namanya rumahnya Pak Ahmad, yang mana rumahnya Pak Ahmad gitu. Ditunjukin tuh yang di gubuk tuh. Kenapa emangnya? Saya ketemu waktu di Mekah katanya. Tangganya bilang nggak mungkin dia naik haji katanya. Uang dari mana, orang susah katanya. Tunjukin lah. Mana rumahnya, tunjukin. Datang dia ditunjukin. Sampai di sana dia ketemu Pak Ahmad, dia ketemu tuh sendal yang dia kasih waktu di Mekah. Dia ketemu tuh sendal yang dia kasih di Mekah. Orang langsung tahu dia wali. Nggak lama meninggal deh. Padahal orang biasa. Akhirnya orang tahu wali. Itu meninggal dia. Akhirnya itu orang meninggal. Ada tuh, tapi namanya aku lupa. Ada itu. Siapa ya namanya? Nah,
Itu kan berarti kan masih ada orang-orang sakti ya, dalam tanda petik ya. Iya. Itu bukan kesaktian tapi nanti kekasih Allah gitu, itu wali kan. Kalau wali itu istilahnya karomah. Ya, Karomah. Kalau dia nabi kan mukjizat. bukan untuk gaya-gayaan, justru mereka malah kalau ketahuan malah nggak mau gitu, meninggal terus, dan lama meninggal. Luar biasa itu. Nah, orang-orang biasanya setelah meninggal baru ketahuan, setelah nggak ada. Nah, yang bisa tahu wali ya wali juga gitu, katanya gitu. Itu kan identik dengan cerita Hasib bin Barkia itu. Asy Barkia, bagaimana dia melatih ruang dan waktu kan? Iya. Lu sendalnya lu sampai di Banjar, siapa yang bawa sendal itu ke Banjar coba? Sementara sendalnya itu dikasih di Mekah. Iya. Tuh, lu kan orang-orang bilang dia nggak naik haji, ada di situ tuh naik haji. Zaman musim haji ada di situ, mereka lihat gitu, nggak lagi di Mekah. Kan Berarti kan sama, iya sama, dengan iya Hasib bin benar. Barkia. Sama ya berarti ya? Sama. Oh sama berarti. Orang tadi kan orang Kalimantan ya, Heeh. orang Nusantara kan. Nusantara. Berarti bisa benar membuktikan bahwa Hasib bin Barkia itu orang Nusantara dong. Ya. Kan kitabnya banyak. Dia baik apa namanya di tangan kanannya ada kitab gitu. Nah, kitab itu kan Ini ya. kalau benar itu Nusantara Iya, kan ini berarti BSB. Nusantara. Kitab itu tersebar sehingga orang-orangnya ada yang seperti cerita yang di Kalimantan itu. Ya. Ini BSB ini. Masuknya kelihatan laut itu kan. Pokoknya besar dia. Saya pernah kayaknya kesana. Kalau Cuma nganter orang aja.